Oke, teman-teman, selanjutnya adalah setelah Rakai Pikatan dan Pramodawardhani menikah, apa sih yang terjadi? Kan dua dinasti bersatu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama tadi yang sudah Butiwi sebutkan, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra akhirnya bersatu. Setelah itu banyak candi yang dibangun, baik candi bercorak Hindu maupun candi yang bercorak Buddha. Selanjutnya, Rakai Pikatan walaupun sudah menikah dengan Pramodawardhani, mereka tetap memeluk agamanya masing-masing. Rakai Pikatan tetap memeluk agama Hindu, sedangkan Pramodawardhani tetap memeluk agama Buddha. Oke. Nah, di sini yang menjadi ciri khas dua candi paling besar yang ada di Indonesia adalah Rakai Pikatan membangun candi Prambanan, teman-teman. Sedangkan Pramodawardhani melanjutkan membangun candi Borobudur yang sudah dibangun oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya tadi? Oke, Samaratungga. Oke, jadi dua candi besar yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu dibangun oleh dua orang yang berbeda ya, dengan dua dinasti yang berbeda, tapi mereka jadi satu, sama-sama di Kerajaan Mataram. Jadi misalkan gini, kalau ada pertanyaan siapa yang membangun Candi Prambanan, jawabannya adalah Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Sedangkan kalau siapa yang membangun Candi Borobudur, jawabannya adalah Samaratungga dari dinasti Sailendra. Seperti itu ya teman-teman ya, jangan kebalik. Terus bedanya apalagi nih antara Candi Borobudur sama Candi Prambanan, teman-teman? Kalau Borobudur dari peninggalan agama Buddha, kalau Prambanan peninggalan agama Hindu. Nah, lalu bisa dilihat juga teman-teman dari bentuk candi. Kalau candi Borobudur atau candi peninggalan dari kerajaan Buddha biasanya itu oval-oval bentuknya atau gendut-gendut. Ya, nanti teman-teman cari contoh candi lainnya. Sedangkan kalau candi dari peninggalan agama Buddha itu tuh biasanya tuh langsing-langsing atau dia bentuknya vertikal ke atas gitu ya, panjang ke atas seperti itu. Nah, di sini peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Dua keluarga besar atau dua dinasti besar punya peninggalannya masing-masing. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Candi Gedong Songo, sama Candi Prambanan. Sedangkan keluarga Sailendra yang beragama Buddha, dia meninggalkan stupa seperti atau candi seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Nah, selain candi-candi yang ditinggalkan, kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan prasasti. Ada prasasti Canggal, prasasti Nalanda, prasasti Ligor, Klurak, dan Matiasih. Seperti itu. Selain ada candi, ada prasasti, ada juga cerita rakyat yang terkenal, yaitu cerita rakyat Parahyangan, teman-teman. Dia menceritakan tentang silsilah Raja Sanjaya atau ceritanya tentang si Raja Sanjaya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh prasasti Canggal. Yang ini ada patung ya atau stupa dari candi Borobudur, sedangkan yang ini adalah candi Prambanan. Ntar teman-teman bisa lihat ya yang tadi Butiwi bilang, apakah benar katanya Butiwi kalau candi agama Hindu tuh langsing-langsing, lurus-lurus ke atas gitu, vertikal. Nah, apakah iya kalau yang agama Budanya candinya tuh gendut-gendut atau oval-oval kayak gitu. Jadi teman-teman cari ya, cari gambar candi Mendut, candi Pawon tuh kayak gimana sih gambarnya, atau candi Dieng, candi Gedong Songo itu seperti apa gambarnya. Di sini Butiwi contohnya hanya dua aja candinya. Ya. Oke. Nah, runtuhnya gimana sih teman-teman dari kerajaan Mataram kuno ini? Nah, yang pertama ada serangan dari kerajaan Sriwijaya. Ingat gak tadi ada Balaputra Dewa, anak dari Samaratungga tuh yang gak setuju antara pernikahan dari Pramodawardhani sama si Rakai Pikatan. Itu kan pindah tuh ke kerajaan Sriwijaya karena memang dia punya keturunan juga dari kerajaan Sriwijaya. Nah, itu ada penyerangan dari Balaputra Dewa ke Mataram kuno seperti itu. Selain itu, meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah karena letaknya memang di Jawa Tengah, di daerah terutama daerah Jogja Solo. Jadi bangunan Mataram kuno itu hancur, bahkan raja terakhirnya namanya Raja Wawa meninggal dalam peristiwa tersebut, teman-teman. Selain itu,
kerajaan Mataram. Akhirnya karena tadi ada serangan dari Sriwijaya, terus habis itu kan udah chaos tuh kerajaannya. Setelah chaos ada letusan dari Gunung Merapi nih ya, Bu Tiwi, kira-kira gambarnya seperti ini. Ada serangan dari Sriwijaya, kerajaannya udah chaos, udah banyak jatuh miskin, ditambah adanya letusan Gunung Merapi, jadi itu kayak apa ya, udah jatuh ketimpa tangga peribahasanya. Nah lalu kerajaan Mataram ini akhirnya pindah ke Jawa Timur teman-teman. Nah ketika di Jawa Timur dia dipimpin sama dinasti Isyana namanya, Empuk Sendok. Rajanya adalah Empuk Sendok, seperti itu ya. Nah untuk part 1, apakah teman-teman punya pertanyaan di sini? Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa catat, nanti teman-teman kasih ke Bu Tiwi ya pertanyaannya ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke part 2, part 1 tadi ya ada pertanyaan atau enggak, nanti dicatat. Nanti kita akan bahas di part 2 di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan part 1 ini. Assalamualaikum.